Oke, sahabat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Kali ini saya mendapat suatu kehormatan nih, dapat berbincang-bincang dengan Mas Guru, Mas Setio Hadja Dewantoro. Beliau memang concern di bidang budaya dan tradisi. Kita akan ngobrol santai dengan beliau nih, terkait dengan budaya dan tradisi Nusantara. Kita kenalan dulu ya, teman-teman. Mas Guru, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Kang Nana. Baik, Kang. Luar biasa nih. Mas Guru selain concern di bidang budaya dan tradisi, ternyata beliau pengusaha juga. Jadi sama-sama jalan ya, Mas Guru. Iya dong. Mas, boleh diceritakan nih terkait budaya dan tradisi Nusantara itu menurut pandangan Mas Guru itu seperti apa sih? Gini, kita ini kan seringkali sadar nggak sadar ya, itu punya kebanggaan terhadap kita sebagai sebuah bangsa yang agung ya. Ya, selalu kita terkenang akan masa lalu, Majapahit, Sriwijaya, Kahuripan, Singosari, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih bangsa kita di masa lalu itu bisa menjadi bangsa yang maju ya, secara spiritual, secara ekonomi, dan seterusnya. Satu hal yang tidak bisa dilepaskan adalah karena memang bangsa kita di masa lalu itu berbudaya sesuai dengan jati diri. Mereka punya tradisi yang luhur gitu ya. Nah, itu sebetulnya titik berangkat kita, kenapa kita mempelajari tentang budaya, tentang tradisi. Kita hendak menemukan kembali model dari masa lalu yang masih relevan untuk diterapkan di masa kini, yang membantu bangsa kita sekarang kembali mengalami kejayaan gitu. Faktanya adalah memang kan bangsa kita sekarang belum bisa dibilang bangsa yang besar. Jadi semenjak kita merdeka di tahun 1945, kita ini tertatih-tatih ya. Makanya Bung Karno zaman dulu itu kan pernah punya rumusan namanya Trisakti. Poin pertama apa coba? Berbudaya sesuai dengan jati diri. Jadi poin pertama adalah sebuah concern kebudayaan yang tinggi. Baru nanti berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik. Tapi dasarnya adalah kebudayaan yang harus kita bangun sedemikian rupa untuk mencerminkan visi-visi kemajuan. Gitu, Kang Nana. Jadi sebenarnya budaya kita itu sangat luhur ya? Budaya iya, jelas dong. Sekarang kita lihat begini ya. Kita lihat dari artefak-artefak candi ya. Pertanyaan saya ke Kang Nana, bisa nggak candi itu dibangun oleh bangsa yang miskin? Nggak mungkin. Itu adalah proyek mega arsitektur ya. Bangunan yang sangat megah, sangat agung, yang kalau dalam bahasa masa kini hanya bisa dibangun dengan pendekatan multi-years. Nggak mungkin setahun 2 tahun, itu luar biasa. Itu pasti membutuhkan biaya yang besar. Maka kalau kita lihat candi aja, itu paling tidak ada 5 faktor yang menunjukkan bangsa kita di masa itu keren. 1, jelas itu dibangun oleh bangsa yang punya kesadaran spiritual tinggi ya. Candi dengan ya pokoknya strukturnya luar biasa, reliefnya luar biasa, itu hanya bisa dibangun oleh bangsa yang punya kesadaran spiritual tinggi. Tanpa itu nggak bisa. Iya kan? Yang kedua, tadi soal ekonomi. Tidak mungkin dibangun oleh bangsa yang tidak punya kemampuan ekonomi tinggi, karena mahal. Ya. Ketiga, itu hanya bisa dibangun oleh bangsa yang punya estetika, bangsa yang punya cita rasa seni yang tinggi. Ya kan? Keempat, sudah pasti bangsa itu juga punya teknologi. Tanpa teknologi nggak bisa bangun. Makanya jangan percaya candi dibangun sama jin. Sekarang kalau memang jin bisa bangun candi ya, kan jinnya masih ada nih. Sudah aja bikin satu pos kamling kalau bisa. Ayo, bisa apa enggak? Ya nggak ada kan. Nah itu dia masalahnya, Mas Guru. Banyak orang ya itu kan kita bicara adalah ke pola pikir ya. Iya. Artinya banyak orang yang mengkaitkan bahwa pembangunan suatu situs atau suatu tempat itu identik dengan klinik. Iya enggak dong. Itu produk teknologi. Jadi bangsa kita masa lalu itu sudah punya seni arsitektur tinggi, sudah pasti ngerti juga teknik sipil kan.
Coba bayangkan bagaimana mengangkati bongkar-bongkar batu besar itu ke sebuah tempat di mana candi dibangun, motong-motong batunya, itu semua pakai teknologi. Dan faktanya adalah kita bukan hanya punya candi, kita juga dulu punya kapal. Ada Jung Java, Jung Majapahit, itu menunjukkan kita bangsa yang punya teknologi, gitu loh. Nah, yang kelima tentu saja bangsa kita di masa lalu itu kan punya budaya politik yang luhur juga. Ada sustainability, ada keberlanjutan antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya, antara satu pemimpin dengan pemimpin lainnya. Artinya apa? Kita punya stabilitas politik. Ya, kalau tidak, pembangunan jangka panjang itu nggak akan jalan, Kang. Makanya saya tidak percaya bahwa bangsa kita di masa lalu itu senang perang, selalu ada suksesi berdarah. Enggak. Saya melihatnya dengan cara yang berbeda. Buktinya apa? Ya itu. Mereka berhasil menuntaskan satu proyek besar. Ya, itu hanya terjadi kalau ada stabilitas politik, ada penghormatan dari generasi berikutnya kepada generasi sebelumnya, dari pemimpin yang existing kepada pemimpin sebelumnya, gitu kan. Menurut Mas Guru, peradaban Indonesia itu termasuk tertua atau enggak? Kalau tertua atau tidak, kita tidak bisa mengklaim. Tapi yang pasti kita tua. Karena kalau tertua tidak, nggak usah lah kita mengklaim yang tidak fair. Karena saya ini tukang jalan, Kang. Saya udah keliling kemana-mana lah. Itu masing-masing punya peradaban yang tua juga, punya peradaban yang keren juga. Jadi pokoknya kita banggakan diri kita sendiri tanpa melecehkan yang lain. Bijak banget nih Mas Guru. Iya, saya sih bangga pada Indonesia, tapi karena saya nggak usah jauh-jauh lah ya. Yang Asia Tenggara aja, Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand, itu keren-keren semua, Kang. Gitu. Jadi kalau kita ngaku-ngaku paling tua, ya nggak usah lah. Mereka juga keren, sudah gitu. Intinya adalah kita bangga tanpa melecehkan yang lain. Itu gitu. dari Mas Guru. Iya nah, dong. berarti kan budaya dan tradisi leluhur itu kalau menurut Mas Guru itu sangat luar biasa. Sangat keren. Sangat keren. Dan kalau Mas Guru menilai bahwa budaya dulu nih, dulu ya, dibandingkan dengan sekarang, ada nggak sih pergeseran? Ya, tentu saja ada ya. Kan kita ini masuk ke era modernisasi ya, dengan cara-cara pandang yang baru, dan salah satunya sebetulnya adalah menguatnya materialisme, menguatnya hedonisme. Ya, orang cenderung suka hal-hal yang praktis, pragmatis, mengabaikan hal-hal yang filosofis, yang luhur, yang mendalam. Sebetulnya pergeserannya ada di sana, Kang. Ya, lebih dari itu sebetulnya juga memang kita harus pahami bahwa dunia modern itu pengaruh religi kan sangat kuat ya. Dan dalam beberapa hal kita harus mengakui religi ini seolah-olah menganggap budaya ini terbelakang, budaya ini salah. Atau bahkan bahasa lugasnya kan banyak tokoh religi mengatakan ini musyrik, representasi di penyembahan berhala, yang gitu-gitu, yang itu sebetulnya sangat bias. Jadi memang tantangan budaya kita itu sekarang dari modernisasi, dari fundamentalisme. Dua hal itu tuh. Padahal kalau kita kembali mengacu ke masa lalu ya, kita punya candi ya. Coba dilihat itu keris. Keris itu kan produk teknologi luar biasa. Itu tanpa pemahaman akan metalurgi yang keren itu nggak jadi, Kang. Bagaimana orang bisa menyatukan antara besi dengan meteorit? Nggak gampang, itu butuh apa namanya ya, daya panas luar biasa ya, supaya itu bisa melted gitu loh, bisa menyatu gitu ya. Terus lihat wasra kita, tenun batik, itu kurang bagus apa? Pertanyaannya, orang yang bisa menghasilkan begitu tuh orang goblok atau orang pintar? Pintar pasti. Ya pasti kan gitu. Belum yang lain-lain, kita misalnya tari-tarian kita coba. Kan itu indah semua, Kang. Mulai dari Kalimantan, ya, Sumatera, Jawa, Bali. Mana ada tarian kita yang nggak indah? Ya. Artinya apa? Kita ini memang bangsa dengan kebudayaan yang luhur. Muara dari kebudayaan kita adalah kebahagiaan. Membangun bangsa yang maju, berkelimpahan, kan bahagia ujungnya. Gitu kan. Nah, tadi kan bicara budaya dan tradisi, kalau orang
sekarang itu orang awam lah menganggap bahwa itu hal yang klinik dan sebagainya. Ya. Mas Guru nih, ini tugas saya nih Napaktilas nih, menyampaikan bahwa apa yang mindset orang berpikir bahwa budaya dan tradisi identik dengan klinik itu Ya, salah kaprah. memang gini Kak. Gimana? Penilaian orang itu kan juga ada alasannya ya. Saya sebagai alumnus sekolah penziarahan ya. Nanti kita akan ngobrol nih, Mas Guru dulu katanya ziarah dulu kemana-mana. Itu pokoknya sebagai mantan pelaku gitu ya. Ya harus jujur mengakui di masa lalu juga seringkali punya mindset yang salah ya. Karena kita nggak paham ya, kita datang ke situs ini, situs itu, kan itu ada yang motifnya pokoknya pengen cepat dapat solusi atas masalah hidup, ya, pengen sakti, pengen bisa begini begitu, pokoknya hal-hal yang egoistik. Nah, kebanyakan juga mereka orang yang sedang kalah dalam kehidupan. Orang susah. Iya, orang susah cari pelarian di situ. Ini yang sebetulnya menciptakan kultur klinik karena menghadapi dunia nyata nggak sanggup, lari ke situ, gitu. Jadi yang nilai bahwa ini klinik kan nggak salah juga karena memang faktanya banyak yang melakukan. Iya benar sih. Termasuk saya zaman dulu pernah begitu, sekalipun saya cepat tobat gitu ya. Gitu. Nah, mestinya kalau kita katakanlah ya napaktilas atau ziarah ke sebuah tempat tertentu yang mewakili kebudayaan masa silam, itu bukan karena perasaan kalah tadi, bukan karena ingin dapat solusi instan terhadap masalah kehidupan, tapi karena kita mau belajar. Kan tadi sudah kita sama-sama bahaskan bahwa kita punya peradaban luhur di masa lalu, punya sebuah filosofi agung terhadap hidup ini, ya, dan itu kemudian berbuah kepada ya kejayaan, keagungan bangsa kita di masa lalu, dan itu kan terrepresentasikan dalam artefak-artefak, termasuk situs-situs yang kemudian kita kunjungi itu, entah bentuknya candi, entah bentuknya kabuyutan atau apa. Mestinya kita ke sana belajar, memahami bagaimana cara leluhur itu berinteraksi dengan tanah, dengan air, dengan tanaman, dengan sesama manusia, dengan dirinya sendiri. Gitu. Itu yang memang jarang kan yang melakukan kayak gitu. Jarang banget. Kebanyakan yang pelarian. Justru saya dapat dapat petuah dari Mas Guru nih. Ternyata harusnya kita menyampaikan informasi yang sebenarnya ya. Iya dong, gitu. Kan logikanya ya kalau kita mau ke tempat-tempat yang disebut sebagai tempat penziarahan, situs kuno, itu kan memang untuk belajar, mempelajari masa lalu yang indah, yang agung untuk ditetapkan di masa kini, gitu. Nah, hanya karena memang banyak yang melakukan itu orang-orang yang kalah dalam kehidupan, jadi kan geser. Dia nggak mikirin yang terlalu keren, dia hanya mikirin dirinya sendiri. Mikirin dirinya sendiri ketika datang ke suatu situs dipandu sama juru kuncinya yang juga bingung, yang juga nggak ngerti, ya sudah lah, bubar. Nah, makanya akhirnya orang nganggep yang datang ini ya begitu klinik dan macam-macam, gitu. Jadi memang kita harus sama-sama memperbaikinya. Jadi Kang Nana sebagai pengamat ya dan sekaligus praktisi juga nanti bisa membantu teman-teman yang menjadi penjaga situs untuk punya wawasan yang berbeda, bahwa mestinya yang dijelaskan adalah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam setiap situs itu untuk memberi pelajaran berharga buat yang hidup di masa kini. Nah, sementara si praktisi-praktisi penziarahan itu juga harus mengerti bahwa datang ke sana bukan dengan niatan egoistik dan bukan untuk melarikan diri, tapi memang untuk belajar dari masa lalu, mendapatkan energi untuk hidup di masa kini dan membangun masa depan.